Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Galatia pasal 6. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga diri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Peringatan dan salam. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirimu pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 18. Judulnya menabur dalam roh menuai hidup. Hidup orang percaya bukan hanya tentang percaya kepada Yesus, tetapi juga tentang bagaimana kita hidup setiap hari. Rasul Paulus menutup surat Galatia dengan pesan yang sangat praktis. Bagaimana kita bersikap kepada sesama, bagaimana kita memikul beban, bagaimana kita menabur dalam hidup ini, dan apa yang seharusnya menjadi kebanggaan kita. Galatia 6 mengajarkan bahwa iman yang sejati akan terlihat dalam tindakan nyata. Yang pertama, ayat 1-5, hidup dalam kasih dan kerendahan hati. Paulus berkata, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Artinya orang rohani bukan yang suka menghakimi, tetapi yang menolong dengan kasih dan kelembutan. Paulus menambahkan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus adalah hukum kasih. Yesus memanggil kita bukan untuk hidup egois, tetapi hidup saling menguatkan. Namun Paulus juga mengingatkan, tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri.
Artinya kita menolong orang lain tetapi tetap bertanggung jawab atas hidup kita sendiri di hadapan Tuhan. Mungkin pertanyaan buat kita, apakah saya mudah menghakimi atau mudah menolong? Apakah saya mau memikul beban sesama atau hanya memikul beban diri sendiri? Yang kedua, ayat 6-10, hukum menabur dan menuai. Paulus berkata, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Inilah hukum rohani yang tidak bisa dibatalkan. Menabur dalam daging menuai kebinasaan. Menabur dalam roh menuai hidup kekal. Menabur dalam roh berarti hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan Paulus memberi nasihat yang sangat menguatkan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktunya kita akan menuai. Kadang kita berbuat baik tetapi tidak dihargai. Kadang kita setia tetapi tidak dilihat. Kadang kita menolong tetapi justru disakiti. Namun Tuhan berkata, jangan menyerah, karena musim menuai pasti datang. Apakah yang saya sedang tabur hari-hari ini? Kasih atau kepahitan? Iman atau keluhan? Ketaatan atau kompromi? Boleh kita tanya kepada diri kita masing-masing. Yang ketiga, ayat 11-18, salib Kristus adalah satu-satunya kebanggaan. Paulus berkata dengan tegas, aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan prestasi, jabatan, kekayaan, atau status rohani, tetapi hanya salib Kristus. Salib berbicara tentang kasih Tuhan yang sempurna, pengampunan yang penuh, hidup yang baru. Paulus menegaskan, bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru. Yang penting bukan tampilan luar, tetapi hati yang diperbaharui oleh Tuhan. Galatia 6 mengajarkan kita 3 hal penting. Yang pertama, hidup dalam kasih dan kerendahan hati. Yang kedua, menabur dalam roh dan tidak jemu berbuat baik. Yang ketiga, bermegah hanya dalam salib Kristus. Mari kita jalani hidup bukan untuk dunia, tetapi untuk Tuhan. Mari kita menabur kebaikan sebab musim menuai pasti datang. Dan mari kita hidup sebagai ciptaan baru di dalam Yesus. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.